Membedah krisis ekonomi dan politik Indonesia, analisis mendalam di tengah kebingungan publik. Selamat datang di AU Live TV, sahabat pemikir. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan nasional yang simpang siur, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan perekonomian dan politik Indonesia? Mengapa baru 6 bulan pemerintahan baru berjalan, yang justru terdengar adalah kabar negatif? Mulai dari daya beli yang merosot, korupsi yang tak terbendung, hingga kebijakan yang dipertanyakan publik. Hari ini, kita akan mengulik tuntas fenomena ini melalui analisis mendalam, bukan sekadar opini, tapi berdasarkan fakta dan data. Siapkan pikiran kritis Anda karena ini bukan diskusi biasa. 1. Krisis ekonomi. Dari daya beli hingga defisit APBN. Masyarakat Indonesia saat ini seolah terjepit dari dua sisi. Di satu sisi, daya beli terus menurun. Data menunjukkan bahwa 9 juta orang dari kelas menengah hilang dalam 5 tahun terakhir. Di sisi lain, harga komoditas global menurun akibat permintaan dunia yang lesu. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Kondisi APBN kita juga memprihatinkan. Penerimaan pajak merosot 41,9%. Utang negara hampir menyentuh 9.000 triliun. Belanja kementerian dipangkas hingga 45,5%. Defisit APBN mencapai 23,445 triliun. Pertanyaannya, apa solusi pemerintah? Atau kita akan terus terjebak dalam lingkaran krisis yang sama? 2. Korupsi dan drama penjara pulau terpencil. Presiden sempat mengumumkan wacana penjara di pulau terpencil untuk koruptor, tapi publik justru bersikap skeptis. Koruptor yang mana? Tanya netizen. Faktanya, banyak pejabat hari ini adalah wajah lama dari era kekuasaan sebelumnya, dan sebagian terindikasi terlibat korupsi. Logikanya, mungkinkah mereka benar-benar menghukum kolega sendiri? Atau ini hanya sekadar pencitraan? Bahkan ketika muncul usulan hukuman mati untuk koruptor, alasan seperti kasihan keluarganya justru membuat publik bertanya, loh, kok kasihan sama koruptor? Rakyat yang menderita, siapa yang peduli? Netizen makin kritis, tidak bisa dibohongi lagi. Salah satu fenomena menarik saat ini adalah kecerdasan kolektif netizen. Mereka menguliti setiap kebijakan, seperti alokasi anggaran 400 triliun untuk Koperasi Merah Putih, yang dinilai sebagai alat politik kekuasaan. Netizen juga menyoroti, rupiah melemah hingga 19.900 per USD. IHSG yang terus merosot, gelombang PHK massal. Ini bukan sekadar kritik, ini peringatan. Indonesia sedang berada di ujung tanduk krisis ekonomi jika tidak segera diambil langkah serius. 4. Politik versus realitas. Para elit sibuk berebut kursi 2029, rakyat terlupakan. Yang paling memprihatinkan adalah mentalitas para elit politik yang justru sibuk memikirkan pemilu 2029 dan bahkan 2034. Sementara rakyat saat ini tengah menderita. Oposisi pun tak kalah absurd, sibuk menyalahkan pemerintah, tapi tak pernah memberikan solusi konkret. Pertanyaannya, sampai kapan siklus ini akan terus terulang? Penutup, butuh perubahan sistemik, bukan gimmick. Krisis ini bukan akhir cerita, tapi kita harus jujur. Tanpa perubahan sistemik, Indonesia akan berjalan di tempat atau malah mundur. Kita butuh kepemimpinan yang berani, penegakan hukum yang tegas dan adil, kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Jika tidak, maka impian tentang Indonesia maju hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta bagikan ke teman-teman yang peduli pada masa depan bangsa. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Salam kritis dari AW Live TV.